Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Minggu ini minggu yang ke-18 setelah Minggu Trinitatis. Tema firman Tuhan buat kita adalah keselamatan dari Tuhan. Teksnya terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan demikian. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melaksanakan firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, kita mesti melakukan pendekatan kepada kitab Ibrani untuk memahami teks khotbah kita ini. Yang pertama, kita harus mengingat kembali atas beberapa peristiwa yang mengenaskan di tengah-tengah umat percaya di Palestina yang terkondisi terpecah-pecah. Lazimnya dikatakan orang percaya yang terdiaspora. Terpecah-pecah antara satu dengan yang lain, sehingga mereka sangat miskin informasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian mereka merasa kesepian antara yang satu dengan yang lain, karena mereka dipisah oleh keadaan yang sangat mengecam. Faktanya kalau kita melihat di pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-32, di daerah Palestina orang-orang Ibrani begitu dianiaya, begitu disakiti, begitu dipertontonkan ketika mereka mengalami bahaya penindasan itu. Dampaknya kalau kita melihat di ayat-ayat atau pasal yang lain, seperti di pasal 10 ayat 25, mereka menjauh dari ibadah persekutuan orang Kristen. Mereka takut datang ke tempat-tempat pusat-pusat peribadatan. Mereka takut ke gereja. Mereka takut datang ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ini berdampak kepada persekutuan berikutnya, sehingga pada akhirnya banyak orang yang murtad, yang meninggalkan persekutuan orang Kristen dan kembali kepada iman yang begitu dahsyatnya pergumulan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya ketika itu. Ada memang yang tinggal. Di pasal 5 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ada indikasi bahwasanya orang yang tertinggal di tengah-tengah jemaat adalah orang yang bukan secerdas, sepintar yang sudah murtad itu. Satu hal yang sangat membahayakan, sehingga mereka perlu dihati-hati, perlu dicermati, bahwasanya firman Tuhan, karena itu
harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar, kalau zaman masa kini banyak hoax, banyak berita bohong. Meski teliti yang terkait dengan kondisi yang kita alami, dengan kondisi yang real yang kita lihat di tengah-tengah umat kita, meski dengan teliti kita mendengarkan supaya kita dikatakan firman Tuhan dalam kitab ini, jangan hanyut. Kata aslinya, kata memperhatikan itu disebut dengan prosekein. Prosekein diterjemahkan dengan kata memperhatikan. Memperhatikan yang didengar. Memperhatikan berita. Berita dari mana? Dalam kaitan ini bisa kita kategorikan berita termasuk dari yang murtad. Jangan-jangan ada hal yang tidak mengenakan, membuat kita menjadi hanyut, tergeser dari iman percaya kita. Karena itu kita mau melanjutkan kata hanyut di bawah arus dalam ayat pertama ini, itu diterjemahkan dari kata pararein, yang pada hakikatnya pengertian dari kata pararein adalah kapal yang hanyut menabrak tanggul pelabuhan karena lupa mempertimbangkan daya angin dan arus gelombang laut, sehingga kapal bisa menabrak. Sementara tadi kita katakan kata prosekein memperhatikan, biasanya ini dipakai oleh mereka-mereka pelaut, memperhatikan kapal yang bocor. Jadi kedua kata ini saling berkaitan, diingatkan kepada mereka yang masih kokoh iman percayanya, supaya kuat, supaya setia dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan yang mereka terima. Karena bisa saja ada hal-hal yang bocor yang meski ditempel, seperti kapal yang bocor, yang meski harus diwaspadai. Karena bisa hanyut menabrak, merusak pelabuhan, karena lupa untuk memperhitungkan arus laut dan angin oleh para pelautnya. Demikian dasarnya yang terjadi dihadapi oleh orang-orang percaya ketika itu. Sehingga hal ini dilanjutkan dengan ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal dan seterusnya. Yang mau diperhatikan adalah kata pelanggaran yang diterjemahkan dari kata parabasis. Parabasis berarti memberikan pengertian melanggar batas garis. Pelanggaran batas garis menimbulkan keberdosaan. Yang kedua, mengapa terjadi seperti itu? Ada karena faktor ketidaktahuan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat ketidaktahuan diterjemahkan dari kata paraku. Paraku pada hakikatnya diterjemahkan mendengar dengan acuh tak acuh, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah karena mendengarkan tidak serius seperti itu. Saudaraku yang kekasih, ini diingatkan kepada mereka-mereka yang percaya, yang diprediksi yang sudah kurang mampu untuk mendengarkan dengan baik, yang diprediksi di bawah standar daripada orang yang telah keluar dan murtad, bisa digontang oleh berita, oleh kata-kata yang membuat mereka menjadi melewati batas wilayah iman percaya dan menjadi hanyut dibawa oleh arus. Saudaraku yang kekasih, jatuhnya menjadi berdosa sama seperti dengan orang. Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, di mana kita bisa lepas dari situ. Bagaimana bisa orang percaya lepas dari tantangan-tantangan, dari pengaruh-pengaruh suara-suara sumbang yang didengarkan itu, kalau kita tidak mau menerima wahyu yang telah disampaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, melalui orang-orang yang sudah mendengarkan langsung tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah Bapa. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mendengarkan wahyu, berita-berita yang nyata tentang mujizat-mujizat dan tanda-tanda kuasa
yang diberlakukan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Dalam kaitan inilah firman Tuhan yang diberikan tema keselamatan yang dari Tuhan. Jelas kita lihat, supaya setiap orang berhati-hati dengan situasinya, supaya jangan hanyut dengan begitu saja sampai melewati lintas batas iman, lintas batas yang baik, lintas batas etika, membuat kita menjadi terjebak kepada keberdosaan, apalagi kita tidak berpegang kepada wahyu Allah yang dalam nama Yesus. Demikian mereka diingatkan supaya tetap kokoh berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai keselamatan yang kekal. Jangan gontang dengan arus, tetap harus memperhatikan apa yang dikatakan. Berita itu meski diteliti, arus yang terjadi meski dilihat, dan harus tetap menjaga diri supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang etis, yang imani, ataupun yang lain-lain, sehingga tetap menjadi kokoh dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai penyelamat kita di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang yang kokoh, jadilah orang yang kuat, yang bisa menyangkal tantangan, yang bisa menyangkal arus. Kokoh bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau yang memperkokoh iman percaya kami, hingga kami kuat sekalipun arus deras menghantam kami, tapi kami bisa bertahan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa tekankan agar kami penuh dengan perhatian terhadap sesama kami, agar kami bisa saling menopang, saling membantu. Jikalau ada yang bocor iman percaya kami, pembicaraan kami, gaya hidup kami bisa saling menangani, membuat kami lengkap kembali. Terima kasih atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.